Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran yang ini, kita berdoa terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah yang keras. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sahabat saudara untuk bangsa kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, sambil berdiri, kita berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belum kita mulai, absen dulu ya, masuk semua atau tidak. Asita Jani, Eka Santi, Ezaruna, Cindy, Laila, Putri, Riki, Muhammad Rio, Zulfi, Eka, itu semua ya. Alhamdulillah anak-anak, di pertemuan di bagian ini kita masuk di pelajaran melanjutkan yang kemarin tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya melakukan sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba menanyakan yang pelajaran kemarin tentang apa sebenarnya penyebabnya. Masih ingat kan? Saya coba. Apa penyebab, salah satu daripada penyebab sujud sahwi Putri? Ya, benar. Karena meninggalkan sunnah-sunnah rakaat atau lagu dalam jumlah rakaat. Yang kedua, apa penyebab daripada sujud tilawah Eka? Membaca atau mendengar ayat-ayat saja. Yang terakhir, penyebab daripada melakukan sujud syukur ini mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari musibah. Alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana caranya melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kita sudah seringkali mendengar, bahkan juga pernah melakukan, tetapi kadang-kadang nggak tahu itu yang dilakukan itu sujud apa, nggak tahu. Nah, sekarang biar lebih paham kalian, yang pertama adalah tata cara sujud sahwi. Nah, bagaimana tata caranya sujud sahwi? Yang pertama yaitu bila sujud sahwi itu dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir di rakaat yang terakhir. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu, tetapi langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah
doa sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yasjudu. Hafal semua? Ayo coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Subhana man la yanamu wa la yasjudu. Ya, pintar. Kemudian setelah sujud pertama membaca doa tadi, bangun dari sujud yaitu duduk ikhtiras. Rabbi ufirli warhamni wanjibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Setelah itu sujud kembali, karena sujud sahwi ini dilakukan dua kali sujud. Sujud kembali membaca doa yang sama. Setelah itu bangun dari sujud langsung melakukan salam atau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham anak? Ada pernah melakukan sekali? Yang sudah pernah melakukan? Wah, tidak. Ya itu nama sekali ya. Nah, sekarang yang kedua kan. Yang kedua adalah sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah itu cara melakukannya ada 2 macam. Yang pertama yaitu sujud itu dilakukan di luar sholat, yaitu bagaimana cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Seandainya kami membaca Al-Quran, kemudian pas baca Al-Quran melewati atau membaca ayat sajidah yang biasanya di kalangan umum membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali itu ya. Nah, itu sebenarnya sunnahnya adalah sunnah melakukan sujud tilawah. Bagaimana? Langsung kamu menghadap kiblat. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat di dalam hati, niat sujud tilawah. Kemudian langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud. Nah, ingat sujudnya ini hanya 1 kali, bukan 2 kali ya. Doanya sudah paham? Ditirukan dulu ya, biar tambah lancar. Doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi, bersama. Sajada wajhiya lillazi Khalaqahu wa sawwarahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, setelah membaca doa itu bangun dari sujud langsung salam. Udah kan? Nah, cuma ingat cuma 1 kali.
Jadi ketika membaca ayat sajdah, kemudian saya tak melakukan sunnah sujud bila langsung menghadap kiblat, kemudian niat di dalam hati, niat sujud tilawah, kemudian takbir langsung sujud membaca doa, kemudian bangun dari sujud salam. Itu yang pertama. Tata cara yang kedua sekarang sujud tilawah, yaitu dilakukan di dalam sholat. Terus bagaimana caranya kalau di dalam sholat membaca atau menggunakan ayat sajdah? Itu caranya juga mudah. Ketika seorang imam atau ketika kamu sholat sendiri, setelah membaca Fatihah kemudian membaca surat, contohnya surat Al-Alaq aja yang belakang. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu termasuk ayat sajdah. Nah, kemudian bagaimana? Setelah baca langsung sujud, turun langsung sujud. Nggak usah rukuk dulu, rukuknya lagi. Sujud, Allahu Akbar sujud. Jadi ketika kamu nanti jadi makmum, ada imam yang setelah membaca surat pendek kemudian langsung sujud, nggak usah dulu, nggak usah ya. Itu namanya sujud tilawah. Langsung sujud Allahu Akbar sujud. Kemudian setelah sujud membaca doa tadi, sajada wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah membaca kemudian langsung bangun, berdiri kembali, Allahu Akbar berdiri. Kemudian kalau misalkan ayatnya masih berkelanjutan, dilanjutkan ayatnya. Tetapi kalau sudah habis ayatnya, tidak nambah ayat lagi, setelah berdiri tegak langsung kemudian ruku, Allahu Akbar ruku, dikitar sujud dan dilanjutkan seperti biasa. Paham kan? Nanti soalnya nanti praktek lo ya, biar kelompok praktek satu-satu. Nah, ada yang mau mandu, ada yang praktek. Karena apa? Sekarang ini materi ini adalah dengan metode demonstrasi, sehingga kamu nanti harus berdemonstrasi tentang bagaimana cara melakukan sujud tersebut. Nah, otomatis nanti di dalam kelompok nanti saya bagi, ada yang berperan sebagai juru bicara, ada yang berperan sebagai peraga praktek sujud. Paham ya? Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir adalah sujud syukur. Bagaimana tata caranya sujud syukur? Itu juga mudah. Sujudnya juga hanya satu kali. Seandainya kamu mendapatkan nikmat yang luar biasa, saking senengnya, jangan hanya jadi saja, tapi apa? Lakukan syukur itu dengan bagaimana? Dengan melakukan sujud syukur. Bagaimana caranya? Dalam keadaan suci. Kalau belum punya wudhu, ya wudhu dulu. Setelah wudhu, kemudian berpakaian yang suci, bersih, lalu menghadap kiblat, takbir, niat di dalam hati, niat apa? Niat sujud syukur. Baru langsung Allahu Akbar. Langsung sujud. Yang dibaca apa? Yang dibaca mudah sekali, yaitu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata
quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Apa? Mudah ya? Nah, coba baca tasbih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah membaca 3 kali, langsung bangun dari sujud salam. Jadi sujudnya satu. Jadi di antara 3 tadi, sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur, yang sujudnya 2 kali adalah hanya sujud sahwi. Yang lainnya sujudnya cuma satu kali. Paham ya? Alhamdulillah, sekarang kita bentuk kelompok. Ya, nanti kalian membuat desain grafis seperti yang pertemuan kemarin, tapi temanya sekarang duduknya penyebab. Kemarin yang penyebab ya, sekarang adalah tata cara melakukan sujud sujud tilawah, sujud sahwi maupun sujud syukur. Karena ini nanti dibagi 3 kelompok. Jadi yang kelompok pertama nanti Eka, Anjani sama Mezaluna, yang dibuat desainnya itu adalah sujud sahwi. Tata caranya sujud sahwi bagaimana nanti dibuat ke kelompok, kemudian dibuat desain. Seperti kemarin seperti nanti kemudian dipraktekkan siapa nanti yang menjadi pemerannya. Terus kelompok kedua dari Putri, Cindy, dan Laila, itu tata cara melakukan sujud di tilawah. Kemudian nomor 3 Ricky, Rio, sama Zulfi, itu tata cara sujud syukur. Paham ya? Nah, karena itu ya, ayo kita sekarang, karena jadwal proyek ini hanya kita harus selesai hari ini. Nah, makanya ayo sekarang terkerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai baru presentasi atau berdemonstrasi bagaimana tata caranya melakukan sujud tersebut. Paham ya? Oke. Ayo sekarang mengumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tata cara sujud sahwi dikerjakan. Yang kelompok 2 tata cara sujud tilawah. Dan tata cara sujud harus selesai. Gitu ya. Bagaimana yang kelompok 3? Sekarang saya sekarang. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ayo kita menghadap depan dulu. Ayo praktek yang siap dulu. Dari kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3. Silakan mempresentasikan, mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Ayo menghadap saya dulu semuanya. Ayo berarti semua, ayo duduk yang rapi, sesuai dengan kelompoknya nanti pada sini. Nah, ayo siap dulu. Kelompok mana? Kelompok berapa? Ayo
Kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan maju. Dipresentasikan. Diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan tata cara sujud syukur yang akan diperagakan oleh kedua teman saya. Yang pertama, menghadap kiblat dan niat di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram, sujud. Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah sujud dan membaca doa adalah bangun dari sujud. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kami demonstrasi tentang sujud syukur. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Alhamdulillah anak, setelah kalian semuanya mendemonstrasikan tentang cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, ya, alhamdulillah bagus. Sekarang untuk hasilnya dikumpulkan dulu ya, sebelum nanti kita kumpulkan dulu hasilnya dari kelompok bawah sini. Terima kasih, alhamdulillah sudah lumayan bagus, paham semua ya. Nanti sudah dipraktekkan oleh teman-teman kalian mulai dari sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kemudian bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oleh karena itu sebelumnya kita akhiri nanti untuk tugas kalian nanti saya share ke grup WA, nanti linknya saya kirim dan dikerjakan, kemudian langsung setelah selesai langsung dikumpulkan, kirimkan ya. Oleh karena itu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini perlu diingat bahwa apa? Tata cara melakukan sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur ini harus benar-benar dipahami, karena ini adalah nanti langsung bersinggungan dengan apa? Dengan kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan pada pagi hari ini, pelajaran pagi hari ini bisa membawa barokah manfaat. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah dengan siri. Mudah-mudahan menjadi barokah. Al-Fatihah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak, kita berjumpa kembali dalam kegiatan P5. Sekarang waktunya P5 melanjutkan daripada yang kemarin. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu ya, baca suratul Fatihah secara jahar atau dibaca dengan keras. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semua.
kita menyanyikan lagu Pemuda Pancasila. 1, 2, 3. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, kali ini pertemuan kita di B5 adalah aksi yang sebelumnya kemarin perlu diingat kembali bahwa tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik apa? Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Khususnya di dalam sekolah kita, di rumah kita harus bersih. Nah, kali ini temanya adalah aksi. Bagaimana prakteknya? Aksi itu adalah praktek. Yang sebelumnya kemarin pengenalan sudah, kemudian ketemu lagi apa? Kontekstualisasi. Dan sekarang aksinya, bagaimana caranya, langkah-langkah kalian untuk menciptakan lingkungan bersih. Perlu diingat kembali bahwa apa? Bahwa dengan lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau, ini bisa membuat dalam kehidupan kita itu akan nyaman, tentram. Kalau di lingkungan sekolah itu, kalau di kelas bersih, maka dalam belajar juga akan nyaman, akan tenang, mudah untuk menangkap pelajaran. Nah, di sekitar ruangan, di sekitar sekolah bersih juga kita akan kerasan di sekolah. Ya, oleh karena itu sebelum kita melaksanakan aksi-aksi atau melaksanakan langkah-langkah kita, praktek-praktek kita, bagaimana cara untuk membuat lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, baik di sekolah maupun di rumah atau lingkungan dekat rumah kita. Nah, terlebih dahulu silakan kalian nanti saya bagi kelompok untuk membuat yang namanya poster-poster yang berhubungan dengan lingkungan bersih. Contohnya, buanglah tempat pada tempatnya. Nanti coba ya, nanti sudah siap laptopnya, nanti setiap kelompok laptopnya 1, cari cari yang menarik. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah selesai menemukan, nanti di print, kemudian nanti langsung ditempel-tempelkan dan kita praktekkan bagaimana. Oh, ada di situ ada sama-sama berserakan, ya harus diambil, disapu, kemudian dibuang pada tempatnya. Sehingga apa? Sehingga lingkungan kita itu akan menjadi bersih. Ya, untuk proyek kali ini ya membentuk kelompok dulu, ya kelompok 1 Ricky, Rio sama Zulfi, kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya Eka, Anjani sama Mezaluna. Kemudian kelompok 3-nya Putri, Cindy sama Laila. Silakan kalian membuka laptopnya, nanti berkelompok dulu, buka laptopnya, cari poster-poster yang berhubungan dengan lingkungan bersih, sehat, nyaman. Paham ya? Ayo, yang sudah saya tunjuk kelompoknya, silakan berkelompok dulu. Ya, sekarang karena sudah membentuk di kelompoknya masing-masing, silakan dikerjakan. Ayo dicari di internet kelompoknya yang berhubungan dengan kebersihan, lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Ayo silakan dicari dulu.
setelah diprint, ayo kita praktekkan dulu, ditempel-tempelkan dulu posternya, kemudian nanti ayo kita hari ini adalah praktek kebersihan. Jadi tidak hanya ngomong saja, harus dipraktekkan. Ayo di lingkungan sekolah kita biar kelihatan bersih dan kita bersihkan. Di luar ya, ayo semuanya. Setelah kalian menempelkan poster-poster yang kalian buat, sekarang kita praktek untuk bagaimana cara membersihkan dan lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi disitu sudah disiapkan, ada tempat sampahnya ada, kemudian ada cipratnya ada, kemudian ada sapu-sapunya. Mari kita bersih-bersih untuk mempraktekkan apa yang sudah kalian tempelkan itu. Ingat bahwa apa? Lingkungan bersih itu membuat kita sehat dan aman. Kita bersihkan sama-sama biar kelihatan bersih dan nyaman. Ya, silakan. Ayo. Alhamdulillah anak-anak, setelah kita mempraktekkan aksi daripada P5 ini tentang kebersihan lingkungan sekolah dan telah menempelkan poster-poster, semoga dengan giat kita di pagi hari ini yaitu bisa membawa barokah manfaat kepada semuanya, khususnya pada keluarga besar di sekolah SMP Islam Kabupaten ini yang nantinya akan terus berkelanjutan, sehingga nantinya ada jadwal untuk kebersihan, membersihkan lingkungan itu seperti jadwal piket. Tapi kalau jadwal piket kan hanya membersihkan kelasnya masing-masing, tapi ini jadwal untuk membersihkan di lingkungan sekolah, terutama di dalam sekolah, biar kelihatan bersih, sehingga nanti ketika kita belajar, kita datang ke sekolah ini itu merasa senang, merasa nyaman, dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Mungkin itu saja. Nanti kita akan bertemu kembali dengan materi P5 yang berikutnya. Untuk aksi sudah selesai, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Semoga kita semua bisa mempraktekkan
di rumah dan sekitar rumah kita masing-masing, sehingga kebersihan itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah maupun di sekitar rumah kita juga menjadi bersih, sehingga dalam kehidupan kita itu akan senang, tentram, nyaman. Oleh karena itu kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah dengan sirri bersama-sama, dengan harapan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa di materi T5 yang berikutnya, masih tetap dengan lingkungan yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.